Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah allazi man la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita sedang berada di kandang sapi Mas Indra di kilo 12 Sewanga. Alhamdulillah pagi ini kita semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Tidak lama lagi kita akan dipertemukan dengan Hari Raya Kurban, yang insya Allah di dalam Hari Raya tersebut kita disyariatkan melakukan ibadah kurban. Salah satunya ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah dan Turmiji, bahwasanya dijelaskan dalam hadis tersebut, ma'amila adamiyun min amali yaumin nah. Tidaklah ada satu amal yang paling baik pada hari nahar, yakni 10 Zulhijjah, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali menumpahkan darah hewan kurban. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala juga dijelaskan dalam surah Al-Kautsar pada ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, bahwasanya di situ dijelaskan, man wajada sa'atan, siapa yang mempunyai kelapangan waktu dan kelapangan harta atau rezeki, falam yudah, lalu mereka tidak berkurban, fala yaqribanna musallana, maka jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sangat dermawan sekali, memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam surah As-Saffat dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat 102, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saking dermawannya, bahkan beliau mengeluarkan kata-kata daripada hati yang paling dalam. Beliau mengatakan, jangankan hartaku, jangankan jiwaku, bahkan jangankan ragaku, ketika aku punya anak sekalipun akan kusembelih. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menagih janji kepada Nabi Ibrahim tersebut. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai umur Nabi Ismail pada umur sanggup, maka mereka berusaha dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, telah datang kepadaku mimpi menyuruhku untuk menyembelihmu. Anni azbahuka fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, qala ya abatif'al, wahai ayahku, maza tu'mar, qala ya abatif'al, wahai ayahku, kerjakanlah ma tu'mar. Memang kalau ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memang ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, satajiduni insyaallahu minas sabirin, semoga engkau mendapatiku golongan orang-orang yang sabar. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menunjukkan kepada kita supaya kita berkorban seluruh harta, bahkan jiwa dan raga kita di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana ketika kita di bulan Ramadan lalu, kita disuruh untuk menahan haus dan lapar. Bukan kita tak punya makanan dalam kulkas, bukan kita tak punya makanan di bawah tudung nasi, namun kita rela haus dan lapar. Untuk apa? Supaya kita mengetahui bagaimana penderitaan orang-orang miskin. Supaya kita mengetahui orang miskin terkadang tak makan seminggu. Kita hanya tak makan mulai sahur sampai berbuka saja. Tapi terkadang orang-orang miskin tak makan selama seminggu. Terkadang mereka hanya minum air saja. Maka setelah kita mengetahui bagaimana penderitaan orang-orang miskin, maka di bulan Idul Adha atau di hari raya Idul Adha nanti, kita disuruh untuk berbagi kebahagiaan kepada orang-orang miskin. Kami teringat dengan sebuah kisah yang dijelaskan bahwasanya seorang bapak yang telah mengumpulkan hartanya, mengumpulkan uang untuk berangkat haji.
Namun pada suatu ketika beliau mencium bau bangkai. Maka beliau mendapati ternyata bangkai tersebut dimasak oleh tetangganya. Maka dia mendatangi rumah tersebut. Dia mendapati seorang janda punya anak laki-laki dan perempuan. Maka dia berkata, "Wahai ibunda, apa yang terjadi di rumahmu?" Seorang ibunda tersebut, "Aku sedang memasak bangkai ular." "Kenapa engkau tega memasak bangkai ular tersebut?" Maka seorang ibunda tersebut menjelaskan, "Ketika anakku menangis karena kelaparan, maka aku pergi ke kebun dan ke ladang. Di dalam ladang tersebut saya tak menemukan bahan makanan apa saja. Namun sepulangnya saya dari ladang, saya menemukan bangkai ular. Maka dalam hatiku, daripada anakku menangis karena kelaparan, maka aku memasak bangkai ular ini saja. Maka inilah yang kumasak yang akan dimakan oleh anak-anakku." Maka setelah itu seorang bapak yang mengumpulkan harta untuk berangkat haji tadi merasa iba dan dia mengambil seluruh harta yang telah disimpannya dan disedekahkannya kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Sepulangnya orang dari haji, seseorang yang berangkat haji mengatakan, "Aku bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebanyak orang yang haji pada tahun ini hanya hajimu yang diterima Allah Subhanahu wa taala." Seorang bapak yang bersedekah tadi bingung, "Saya tidak berangkat haji tahun ini. Yang penting begitulah mimpi yang datang kepada saya." Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, melalui cerita ini kita perlu mengambil hikmah. Ketika kita berusaha membahagiakan orang, Allah juga tidak buta. Allah akan membahagiakan kita. Ketika kita berusaha menghilangkan penderitaan orang, Allah juga tak buta. Allah akan menghilangkan penderitaan kita. Maka untuk itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berkurban. Insya Allah kami daripada AVS atau Aqs Al-Bahjah Peduli Sesama membuat sebuah agenda pada tahun ini untuk pelaksanaan pemotongan kurban. Insya Allah kami punya anggota yang handal untuk mengeksekusi daging-daging kurban. Dan Bapak Ibu nanti insya Allah terima beres saja. Dan kita hanya mengumpulkan uang satu orang hanya 1.850.000 saja. Satu sapi nanti insya Allah seperti syariat Islam kita buat 7 orang dan hanya mengeluarkan uang 1.850.000 saja. Mungkin itu saja. Mari sama-sama kita berkorban dengan AVS Al-Bahjah Peduli Sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.